Memasuki hari kelima penerapan PSBB di Jakarta, arus lalu lintas di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur terpantau ramai lancar. Meski demikian, pengawasan di checkpoint menuju ke Jakarta masih diperketat oleh Satlantas Polres Jakarta Timur. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan kami Abdi Azwar Sahi langsung dari Kalimalang, Jakarta Timur, dan juga ada Jane William dari Stasiun Depok, Jawa Barat. Kita ke Abdi terlebih dahulu. Abdi, bagaimana penerapan PSBB sejauh ini di sana, dan adakah tindakan tegas bagi pengendara yang melintas di sana? Ya, Sumi, berdasarkan keterangan dari pihak Satlantas Polres Jakarta Timur yang berada di pos checkpoint yang berada di area ataupun di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur hingga saat ini belum ada penindakan tegas yang diberikan kepada para pengendara yang melanggar peraturan PSBB ini. Namun penindakan yang diberikan ini adalah berupa himbauan kepada warga ataupun masyarakat yang melintas dan juga pengendara yang melintas di kawasan Kalimalang ini. Dan memang penindakan tegas ini belum dilakukan, baik penindakan tegas secara hukum ataupun penindakan seperti penilangan kendaraan, namun himbauan ini terus dilakukan kepada pengendara. Himbauan yang diberikan diantaranya adalah dengan memantau para pengendara ini apakah sudah menggunakan masker dan sarung tangan, dan juga untuk pengguna kendaraan roda 2 ini dipastikan bahwa tidak lebih dari 1 orang, kemudian untuk kendaraan roda 4 ini harus maksimal 3 orang berada dalam kendaraannya, kemudian untuk kendaraan umum seperti angkutan umum ini 50% dari kapasitas maksimal ini harus terpenuhi. Dan untuk penindakan yang dilakukan jika para pengendara ini tidak mengindahkan aturan yang sudah ditetapkan dalam PSBB ini, maka seluruh pengendara ini tidak dapat masuk menuju ke area Jakarta dan akan dipersilahkan untuk kembali ke area Bekasi. Karena dapat kami gambarkan untuk letak geografis, Kalimalang ini merupakan salah satu gerbang untuk menuju masuk ke dalam area Jakarta, dan memang sebagian besar kendaraan yang melintas di sini berasal dari kota Bekasi, sehingga memang checkpoint yang ada di sini memantau apakah seluruh pengendara yang melintas di sini sudah memenuhi standar peraturan dalam PSBB. Sementara itu untuk aturan yang ditetapkan kepada para pengendara roda 2 yang sudah seperti kami sebutkan sebelumnya, untuk kendaraan angkutan umum ini memang 50% penumpang yang ada dalamnya dari kapasitas awalnya. Artinya jika kapasitas dalam angkutan umum ini maksimal penumpangnya 8 orang, maka dalam peraturan PSBB ini hanya diperbolehkan 4 orang saja yang dapat menumpang begitu dalam angkutan umum tersebut. Dan jika pengendara ini tidak mau ataupun tidak dapat diturunkan, maka tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju masuk ke area Jakarta melewati kawasan di Kalimalang, Jakarta Timur ini. Sumi. Ya, Abdi, Kalimalang ini kan berbatasan langsung dengan kota Bekasi, dan jelang 1 hari penerapan PSBB di Bekasi. Apakah ada pengawasan yang lebih ketat di Kalimalang? Ya, Sumi, berdasarkan keterangan dari Pemda Kota Bekasi bahwa memang nantinya untuk penerapan PSBB di Kota Bekasi ini akan diterapkan pada hari Rabu besok, tanggal 15 April 2020. Di mana dalam persiapan menuju ke penerapan PSBB di Kota Bekasi ini juga sudah dilakukan sosialisasi selama 2 hari sejak hari kemarin, dari hari Senin dan juga hari Selasa ini juga sudah dilakukan. Dan untuk penerapan PSBB ini juga akan sama seperti penerapan peraturan PSBB yang juga sudah diterapkan di DKI Jakarta, ini tidak jauh berbeda, akan diterapkan juga di Kota Bekasi ini. Dan dari informasi yang kami dapatkan, nantinya terdapat 22 titik checkpoint ataupun nantinya pos pantau untuk memantau arus lalu lintas di setiap-tiap perbatasan menuju ataupun keluar di Kota Bekasi, termasuk diantaranya 4 wilayah lainnya yang berada di kawasan Jawa Barat yang juga nantinya akan serentak menerapkan PSBB pada hari Rabu 15 April besok. Diantaranya ada Kabupaten dan juga Kota Bogor, Kota Depok, dan juga Kabupaten Bekasi. Dari 22 titik pos pantau ini juga diperkirakan akan bertambah karena memang ada banyak sekali celah ataupun gerbang masuk menuju dan juga keluar dari Kota Bekasi ini. Sementara itu untuk penerapan pengaturan lainnya juga masih sama, juga dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker dan juga sarung tangan. Dan untuk ojek daring begitu, kami juga memantau sudah tidak ada lagi ojek daring yang membawa penumpang. Artinya memang seluruh ojek daring ini juga sudah tidak dapat mengakses untuk membawa penumpang, dan memang juga dari peraturan PSBB ini untuk kendaraan roda 2 tidak dapat melebihi dari 2 orang. Dan juga kami memantau dari aplikasi ojek daring ini juga sudah tidak melayani aplikasi untuk mengangkut penumpang, dan memang hanya difokuskan untuk mengangkut barang dan juga makanan. Demikian untuk saat ini, kembali ke Anda di studio, Sumi. Baik, kita bergeser ke Jane William di Depok. Jane, jelang sehari penerapan PSBB di Depok, bagaimana pantauan di stasiun Depok saat ini?
Ya, Sumi, pemantauan kami siang hari ini di stasiun Depok tidak terjadi kepadatan. Penumpang kereta atau KRL komuter lain terpantau cukup lengang begitu. Namun kami dapat informasi dari petugas yang ada di stasiun Depok ini bahwa pagi hari tadi sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Barat atau tepatnya di saat jam ingin berangkat bekerja begitu memang cukup padat begitu antrian penumpang yang ada di stasiun Depok ini. Namun kami sudah konfirmasi ke pihak KCI, dikatakan untuk kepadatan penumpang di pagi hari tadi itu lebih baik jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya begitu, karena juga memang sudah diberikan jam tambahan untuk operasional kereta dari stasiun Bogor begitu, sehingga berimbas juga ke stasiun Depok sehingga antriannya tidak begitu mengular. Memang dikatakan antrian pagi hari tadi pada saat jam ingin berangkat bekerja panjang begitu sampai mengular ke jalan, tapi memang antriannya menjadi panjang karena itu diberlakukan physical distancing, jadi penumpang itu pada saat mengantri juga diberikan batas sehingga memperpanjang antrian penumpang tersebut. Yang kami pantau pada saat ini di stasiun Depok juga dari pihak stasiun sudah menerapkan sejumlah antisipasi atau juga sudah menyediakan fasilitas pada saat diberlakukannya masa tanggap darurat Corona atau COVID-19 ini. Seperti kami pantau ini, untuk penumpang yang ingin memasuki stasiun Depok terlebih dahulu dicek suhu tubuhnya. Apabila suhu tubuhnya tinggi 38 derajat Celcius ke atas, maka tidak diperbolehkan untuk naik KRL begitu dan diarahkan untuk bisa memeriksakan diri ke klinik terdekat. Begitu juga apabila ada penumpang yang datang atau turun di stasiun Depok juga akan dicek kesehatannya. Apabila ada yang dalam kondisi sakit, bisa juga mengecek kesehatannya di klinik yang ada di stasiun Depok ini, dan juga ada ruang isolasi mandiri begitu. Dikatakan dari pihak KCI juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Depok terkait kebijakan yang akan diterapkan pada saat pemberlakuan masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang akan diberlakukan besok Rabu 15 April 2020, dan nanti juga akan terus dikomunikasikan apa kebijakan yang perlu diterapkan khususnya untuk di bidang transportasi umum seperti KRL ini begitu. Dan apabila sudah ada kebijakan selanjutnya nanti juga akan disosialisasikan kepada penumpang atau kepada masyarakat, bisa disosialisasikan melalui akun media sosial yang ada dimiliki oleh PT KCI begitu, dan juga bisa langsung disosialisasikan kepada penumpang langsung di stasiun begitu. Dan diketahui selama masa tanggap darurat COVID-19 ini jam operasional KRL komuter lain itu dimulai dari pukul 6 pagi hingga 18 sore waktu Indonesia Barat, dan untuk jumlah penumpangnya juga dibatasi. Satu gerbong KRL itu hanya boleh diisi oleh 60 orang penumpang. Jadi apabila dalam satu rangkaian kereta ada 10 gerbong begitu, maka satu rangkaian kereta itu hanya bisa mengangkut sekitar 600 orang penumpang. Dan yang kami pantau dari kejauhan, untuk di dalam keretanya sendiri memang tidak terjadi kepadatan, dan antara penumpang satu dan penumpang yang lainnya juga duduk dengan berjarak begitu, jadi juga bisa menjaga physical distancing. Ya, demikian Sumi, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Jane Williams sudah melaporkan dari stasiun Depok, Jawa Barat, dan sebelumnya ada Abdi melaporkan dari Kalimalang, Jakarta Timur.